Golkar ini akan makin lama makin lemah. Kecuali kalau mau ganti pimpinan hari ini nggak usah tanggung. Nggak usah dari Menko diganti jadi menteri. Atau nggak usah dari Menko diganti ke ketua MPR. Nggak usah dari Menko diganti ke Menko yang lain. Tanggung aja minta presiden jadi ketua umum Golkar. Kan yang dilihat oleh Golkar adalah wajah kekuasaan. Wajah kekuasaannya tanggung banget, setelah Menko ya presiden lah. Itu kalau mau ganti. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, pertahankan aja apa yang ada sekarang. Menurut saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 133. Kali ini saya ingin membahas tema, judulnya agak tajam ya. Padahal ini partai favorit saya ini. Tapi saya harus kasih judul tajam supaya jadi renungan kita bersama. Anggap ini kritik dan masukan dari orang luar yang sebenarnya mengagumi partai ini. Gitu, mengagumi partai ini. Saya ingin memberi judul itu Golkar yang tidak pernah mau belajar. Gitu. Ya, beberapa minggu terakhir kita bacalah berita dan makin lama eskalasinya makin tinggi. Sampai kemarin katanya terjadi kericuhan ya, kericuhan di restoran Pulau 2 Senayan antara pihak yang mungkin ingin mengusulkan Munaslup Golkar dengan pihak yang ingin mempertahankan kepengurusan yang sekarang dan tidak ingin ada Munaslup Golkar ya. Nah, Partai Golkar ini memang hari-hari terakhir itu dihebohkan dengan rencana Munaslup. Mau mengganti Ketua Umum Golkar ya. Apakah dengan cara Munaslup atau mungkin dengan cara lain. Kemudian dengan alasan-alasan tertentu. Ada alasan karena capres-cawapresnya tidak kunjung diumumkan. Jadi ketuanya harus diganti. Menurut saya agak konslet alasannya. Kenapa? Karena capres dan cawapres belum kunjung diumumkan, kenapa ketua harus diganti? Kan gitu. Atau alasannya ketuanya terlalu sibuk sehingga harus fokus aja untuk mengurus pekerjaannya, mundur aja jadi ketua umum Golkar. Atau diminta fokus mengurus Golkar, mundur jadi menteri, misalnya kayak gitu. Tapi pengganti yang diusulkannya juga nggak kalah sibuknya. Pengganti yang diusulkannya misalnya sekarang ketua umum Golkar Menko Perekonomian. Nah, orang ini mengusulkan penggantinya Menko Marinvest. Kan kalau itu usulannya ya, dari alasan tadi tidak bisa maju jadi capres atau cawapres, tidak kunjung mengumumkan, nah orang penggantinya kan juga nggak bisa jadi capres atau cawapres. Mungkin juga belum tentu bisa mengumumkan dengan cepat. Ya kan? Kalau soal sibuk, berarti kan Anda mau minta Menko Marinvestnya mundur sehingga fokus jadi ketua umum Golkar atau gimana? Kan kalau soal sibuk kan Menko Marinvest jauh lebih sibuk daripada Menko Perekonomian kayaknya, karena itu kan Menko segala urusan. Ya kan? Jauh lebih sibuk daripada Menko Marinvest kayaknya. Jadi argumentasinya sebenarnya tidak dibangun dengan baik. Tapi kejadian-kejadian seperti ini, permintaan ganti ketua, kan intinya permintaan ganti ketua nih, mau Munaslup lah, mau apapun itu kan permintaan ganti ketua ini memang termasuk rajin Golkar ini. Ketika misalnya partai lain itu jarang sekali ganti ketua, Golkar ini salah satu termasuk yang paling sering ganti ketua. Ya. Kalau misalnya pergantian ketua itu dengan rutin berdasarkan siklus memang rotasi kepemimpinan dalam organisasi, ya mungkin baik-baik aja. Tapi kalau kemudian hampir selalu ada agenda di tengah-tengah masa kepemimpinan untuk mengganti ketua, ini kan jadi presiden yang tidak baik dalam sebuah organisasi. Organisasi ini menurut saya, Partai Golkar ini kalau mau jujur ini harusnya jadi partai masa depan. Partai masa depan karena ini partai yang kuat, kokoh, strukturnya sudah jadi dan tidak bergantung ke satu individu. Karena kita bisa membayangkan Golkar dipimpin oleh siapapun sebenarnya. Golkar dipimpin sama Akbar, oke. Tanpa Akbar Tanjung juga oke. Ya, Golkar dipimpin sama Ical oke, tanpa Ical juga oke. Golkar dipimpin sama Pak Yusuf Kalla, tanpa Pak Yusuf Kalla juga oke. Termasuk juga hari ini dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto, tanpa Pak Erlangga Hartarto juga bisa dibayangkan bahwa Golkar ini secara organisasi akan terus
bekerja. Walaupun mungkin akan ada perbedaan, apakah akan bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Kan Golkar ini disebut partai masa depan karena dia lumayan tahan banting. Jadi siapapun yang jadi pemimpinnya, organisasinya sudah established. Coba bayangkan, kita kan sulit mungkin nanti membayangkan suatu saat, bukan kita mendoakan yang tidak-tidak, tapi kan umur dan takdir itu sunatullah lah, hukum alam lah itu. Kita mungkin sulit membayangkan nanti, coba pejamkan mata Anda, kita sulit membayangkan PDIP tanpa Ibu Mega. Kita sulit membayangkan bagaimana hidupnya Gerindra mungkin nanti tanpa Pak Prabowo. Bagaimana nanti organisasi Partai Demokrat berjalan tanpa Pak SBY. Bagaimana Nasdem tanpa Pak Surya Paloh. Karena organisasi-organisasi itu sangat terikat dan sangat identik dengan ketua umumnya hari ini. Jadi kayak dibolak-balik aja, PDIP adalah Ibu Mega adalah PDIP. Jadi kalau udah nggak ada Ibu Mega, apakah PDIP-nya masih dirasakan sebagai PDIP? Nasdem adalah Pak Surya Paloh dan Pak Surya Paloh ada Nasdem. Kalau misalnya Nasdem tanpa Pak Surya Paloh, apakah masih berasa Nasdem? Tapi Golkar tanpa siapapun masih berasa Golkar. Nah, ini menurut saya partai modern lah yang tidak bergantung kepada salah satu figur. Menurut saya nanti 2029 harusnya Partai Golkar bisa jadi partai terbesar. Kalau hari ini tidak hancur. Kalau hari ini tidak hancur-hancuran. Karena ini bukan hanya sekedar pergantian ketua umum. Kita bisa membayangkan Golkar di bawah siapapun tuh bisa membayangkan. Tapi gunanya tuh buat apa? Ya, gunanya buat apa menjelang pemilu kemudian hancur-hancuran, ya, menghabiskan energi untuk berebut kekuasaan di internal partai, sementara energi yang dibutuhkan sebenarnya adalah untuk bertarung memenangkan partai melawan partai-partai lain. Berkompetisi dengan partai-partai lain, bertarung untuk mendapatkan simpati masyarakat. Nah, gejolak kayak gini kan bukannya malah dapat simpati, malah dapat cibiran dari masyarakat. Ketika diganti pun oleh orang lain, siapapun penggantinya, apakah penggantinya Pak LBP, apakah penggantinya Pak Bahlil, apakah penggantinya Pak Bamsud, dari mana kita bisa membayangkan bahwa ketika diganti oleh orang-orang ini, kondisi Golkar akan jauh lebih baik. Golkar kan tidak dibesarkan oleh satu individu. Bagaimana kita membayangkan kalau misalnya Golkar itu logiknya di mana coba? Ketika Golkar dipimpin oleh Menko Marinvest, dalam hitungan bulan nih, ini kan kita nggak bilang 5 tahun nih, dalam hitungan bulan akan jauh lebih baik dibanding dipimpin oleh Menko Perekonomian. Gimana? Apakah figur Menko Marinvest segitu terkenal dan segitu populernya sehingga bisa mengangkat Partai Golkar? Bagaimana caranya membayangkan ketika misalnya Golkar hari ini diambil alih misalnya oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM. Itu akan lebih baik ya dalam hitungan bulan dibanding ketika dipimpin oleh Menko Perekonomian. Bagaimana misalnya membayangkan Partai Golkar akan lebih baik ketika dipimpin oleh Ketua MPR hari ini ya dalam hitungan bulan jika dibandingkan dengan dipimpin oleh Menko Perekonomian hari ini. Jadi kecuali menurut saya kita hanya bisa membayangkan Partai Golkar ini mungkin akan jauh lebih solid, jauh lebih bersemangat, jauh lebih siap tempur, ya, mungkin akan jauh lebih besar karena kinerjanya jadi luar biasa, semangatnya jadi luar biasa kalau dipimpin oleh Pak Jokowi. Kalau dari Pak Erlangga pindah ke Pak Luhut, menurut saya kalau nggak sama-sama aja ya mungkin bisa jadi lebih buruk karena adaptasi. Karena Pak Luhut selama ini nggak pernah ngurus DPP, ya kan? Kalau dipimpin oleh Pak Bahlil, mungkin kalau nggak sama-sama aja mungkin akan lebih buruk. Kenapa? Nggak pernah aktif selama ini di DPP, tidak memperlihatkan ada kontribusi yang signifikan terhadap partai selama ini. Kok tiba-tiba jadi ketua partai? Kan bisa begitu di dalam partai. Kan emosi-emosi dan perasaan-perasaan seperti itu nggak bisa dihilangkan oleh orang yang selama ini mengurus partai. Kecuali yang masuk kemudian ada munaslup, kemudian semua kader-kader Golkar dengan kompak bilang, kami ingin Pak Jokowi aja yang jadi ketua umum partai kami. Nah, itu baru beda mungkin ceritanya buat Golkar. Karena ada figur luar biasa, figur extraordinary, yang selama ini figur ini nggak pernah dimiliki oleh Partai Golkar. Kan Partai Golkar nggak pernah punya figur populis.
kayak Pak Jokowi. Kan Partai Golkar nggak pernah punya figur yang betul-betul kuat secara opini publik seperti Pak Jokowi. Partai Golkar memiliki orang-orang yang kuat secara organisasi banyak. Orang yang kuat secara teknokrasi banyak. Orang yang capable menangani birokrasi banyak. Tapi yang kuat secara opini publik mungkin belum pernah ada. Minimal sejak reformasi itu belum pernah ada. Sejak 99 tuh kalau Pak Jokowi yang diminta oleh kader-kader Golkar untuk menjadi ketua umum Golkar, baru saya yakin akan ada bedanya. Baru saya yakin akan berbeda signifikan, dan berbeda signifikan itu akan lebih baik. Tapi kan pertanyaannya, apakah iya Pak Jokowi mau mengambil alih Golkar? Itu kan berarti perang dengan sebelah. Bertempur dengan sebelah. Pak Jokowi yang tadinya ingin memberikan blessing kedua pihak, ke Pak Ganjar, ke Pak Prabowo, nanti blessingnya tiba-tiba hilang tuh dari kedua itu. Bisa ke satu pihak aja nanti, tergantung Partai Golkar mengarah kemana. Gitu. Walaupun buat internal Golkar menurut saya baik-baik aja. Malah mungkin jauh lebih baik kalau mereka secara kompak meminta, ya kalau kami harus jadi ketua, ketuanya jangan dari Menko ke Menko lagi dong. Kalau ketuanya dari Menko naiknya kemana? Ke presiden gitu. Kalau gitu mungkin menurut saya akan ada bedanya. Nah, Partai Golkar ini kalau mau belajar ya, kita belajar sejarah secara utuhnya. Partai Golkar ini kalau mau belajar, itu kan semua orang di Partai Golkar ini merasa paten memang. Semua orang merasa bisa jadi ketua kapan saja. Merasa berhak jadi ketua kapan saja itu. Jadi kalau dia rasa nggak suka nih ketua yang hari ini, ya udah kita coba nih ganti ketua umum nih dengan alasan yang dicari-cari lah. Mau alasan nanti ada kasus hukum, mau ada ini, mau ada itu. Ya pokoknya alasannya bisa ditemukan saja. Ya kan? Alasannya bisa ditemukan. Dan dengan cara itu bergantilah ketua. Nah dalam waktu singkat kan nggak gampang mengendalikan organisasi. Nggak gampang menggerakkan roda organisasi. Itu makanya Partai Golkar ini sebenarnya dikelola 5 tahun aja oleh ketua umum terpilih itu belum tentu naik angkanya. Malah cenderung turun. Apalagi dikelola oleh orang yang nyetop partai di tengah jalan, yang ngambil alih kendali partai di tengah jalan. Walaupun harus kita akui di Golkar itu banyak sekali orang paten, puluhan orang paten yang siap jadi ketua umum kapan saja. Tapi dalam hitungan bulan tentu nggak bisa, kan bukan Superman yang bisa langsung mengendalikan organisasi dan memobilisasi organisasi. Kan nggak seperti itu. Di antara sekian banyak orang paten di Golkar, menurut saya yang betul-betul paten dan teruji, yang berhasil membesarkan partai itu baru satu. Namanya Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu tahun 99 jadi ketua umum Partai Golkar. Itu kampanye dikejar-kejar orang. Kampanye Partai Golkar dibubarin orang. Karena ini masih fresh nih, Orde Baru yang ditumbangkan. Dan sementara representasi Orde Baru itu adalah Partai Golkar. Dikejar-kejar orang. Dia finish di urutan kedua partainya pada pemilu tahun 99 itu 22% persentasenya. Kursinya 120 kursi. Ya kalah jauh sama PDIP waktu itu 33%. Kursi PDIP 150-an. Kalah jauh memang. Tapi di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, tahun 2004, Golkar itu masih dihina-hina orang, masih dituding-tuding Orde Baru, masih dimaki-maki orang, nggak jadi presiden juga, nggak kalah pula jadi wakil presiden, menang pemilu. Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung. Partai bisa solid kenapa? Diurus dengan telaten. Ada waktu yang cukup panjang untuk mengurus organisasi, membina organisasi, konsolidasi, kemudian mobilisasi pasukan-pasukan untuk memenangkan pemilu. Menang Golkar tahun 2004. Perolehannya 24%, kursinya naik jadi 128 kursi. Ini mungkin kemenangan satu-satunya Golkar setelah, bukan mungkin, ini kemenangan Golkar satu-satunya setelah reformasi. Dan itu di tangan Akbar Tanjung. Akbar Tanjung yang bukan menteri, bukan wapres, bukan presiden. Dia ngalahin partai yang dimiliki oleh presiden waktu itu. Kan PDIP kalah waktu itu. PDIP turun drastis gitu, jadi 109 kursi atau 100 berapa kursi waktu itu. Gitu, dari 153 turun drastis tuh. Jadi 100 sekian kursi. Golkar naik jadi 128 kursi. Di tangan seorang Akbar Tanjung yang ketika beberapa bulan sebelum pemilu divonis oleh pengadilan negeri
karena kasus Bulog Gate 2. Kasus Bulog Gate 40 miliar. Dapat vonis. Banding ke pengadilan tinggi, diperkuat vonisnya jadi 3 tahun. Beberapa bulan sebelum pemilu. Bayangkan coba, turbulensi yang dialami oleh Partai Golkar ketika ketua umumnya sedang punya masalah hukum. Ya, divonis 3 tahun ya oleh pengadilan tinggi. Beberapa bulan sebelum pemilu. Dia berjuang lagi, berjuang kasus hukumnya sambil mengurus partai menjelang pemilu. Februari tahun 2004 divonis bebas oleh Mahkamah Agung. Hanya beberapa bulan sebelum pemilu. Beberapa saat sebelum pemilu. Menang pemilu dia. Coba bayangkan, cuman ketua DPR, ketua umumnya, punya masalah hukum ketua umumnya pada waktu itu, dikuyo-kuyo oleh kekuasaan, atau oleh siapa saja. Menang pemilu dia. Ya. Kalah dia di Pilpres memang. Karena Golkar memang nggak punya figur publik ya yang kuat secara apa ya, yang mendapat popular vote itu susah. Satu orang figur Golkar itu susah. Tapi secara organisasi bisa. Secara figur, secara individu kayak Pak Jokowi itu besar sendiri, itu di Golkar susah. Makanya kalau Pak Jokowi masuk Golkar itu akan jadi darah segar baru bagi Golkar yang mungkin tidak akan pernah ditemui oleh Golkar seumur hidup. Gitu. Tapi setelah itu coba bayangkan, Pak Akbar Tanjung menang pemilu. Bahwa Golkar menang pemilu. Mau Munas habis itu kalah dia. Ketika dia memberikan laporan pertanggungjawaban di Bali, standing applause semua. Terharu semua bagaimana caranya nih seorang yang punya masalah hukum, seorang yang cuman ketua DPR bisa bikin partai menang pemilu. Oh, tepuk tangan semua. Selang beberapa lama pemilihan kalah dia. Yang terpilih Pak Yusuf Kalla. Kenapa Pak Yusuf Kalla terpilih? Karena dia wakil presiden. Memang ideologi Golkar itu karya kekaryaan. Jadi wajahnya yang dipilih jadi ketua umum itu wajah kekuasaan memang. Yang dipilih jadi ketua umum wajah kekuasaan. Tapi dengan peralihan setelah Pak Akbar Tanjung, suara Golkar turun terus. Di zaman Pak Yusuf Kalla, wakil presiden nih ketua umum partai. Suara Golkar turun jadi 106 kursi. Cuma 14%. Dari 128 terus jadi 106. Ya kan? Kemudian dari Pak JK kalah pileg, kalah pula pilpres, ganti ketua. Jadi Pak Ical. Munasnya di Riau. Ya, Golkar juga lagi-lagi 14%, tapi kursinya turun lagi jadi 91, turun lagi nih. Ya, dari 91 sekarang tahun 2019 turun lagi jadi 85. Terus sekarang mau acak-acakan lagi di dalam, menghabiskan energi lagi untuk bertengkar di dalam. Ya, untuk memperebutkan siapa yang harus tanda tangan pencapresan, siapa yang nanti tanda tangan untuk mengusulkan menteri ke kabinet. Berebut ini bisa turun lagi suara Golkar. Jadi Golkar yang tadinya punya potensi bagus, Golkar yang tadinya punya potensi besar sebagai organisasi modern, tiba-tiba harus habis energinya bertengkar di dalam, makin lama makin kecil. Pertengkaran di Golkar ini nggak cuma melelahkan di dalam, tapi biasanya juga menghasilkan sempalan partai. Ini kan makin mengecil ini karena makin lama makin banyak sempalan partainya. Coba kalau digabung suara Golkar, suara Nasdem, tahun 2019 sudah 22% mereka menang milu mereka. Tambah pula suara Gerindra, 34% mereka. Pemenang pemilu. Ini kan Golkar dan alumni-alumninya ini kalau misalnya disatukan, ya, cara berpikirnya kan sama-sama aja. Cara mereka mengelola negara sama-sama aja. Ya, tapi karena mereka sudah bertarung di dalam, pecah belah, makin lama suaranya makin kecil. Kalau bertengkar lagi nih dalam, saya khawatir juga nih. Golkar ini, ya, Golkar ini akan makin lama makin lemah. Kecuali kalau mau ganti pimpinan hari ini nggak usah tanggung, nggak usah dari Menko diganti jadi menteri, atau nggak usah dari Menko diganti ke ketua MPR, nggak usah dari Menko diganti ke Menko yang lain. Tanggung aja minta presiden jadi ketua umum Golkar. Kan yang dilihat oleh Golkar adalah wajah kekuasaan. Wajah kekuasaannya tanggung banget. Setelah Menko ya presiden lah. Itu kalau mau ganti. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, pertahankan aja apa yang ada sekarang. Menurut saya. Karena kalau menghabiskan energi menjelang pemilu ini, apa ya, semangat caleg jadi turun. Ya, masing-masing pengurus di daerah jadi saling curiga. Di DPP juga saling curiga. Ya kapan mau bersatu untuk memenangkan pemilu? Ini kan bukan lari masing-masing ini. Ini bukan kompetisi individu ini kan kompetisi organisasi.
Kalau kompetisi organisasi, maka harus sama-sama mendorong organisasi supaya jadi lebih besar. Saya sadar Partai Golkar ini sebenarnya kan asosiasi kapital in terms of political party. Ini perkumpulan orang-orang pemilik modal kuat yang bergabung menjadi partai politik. Makanya nggak ada pemilik saham mayoritas di sini. Semuanya pemilik saham sama rata aja, ganti-gantian aja mereka jadi CEO partai. Tapi jangan karena ini kemudian berpikir egois, kalau di tangan saya bisa paten Golkar ini dibandingkan Erlangga nih. Terus yang lain juga berpikir, kurang paten nih Erlangga ini. Ya, nggak besar-besar partai gara-gara dia. Harusnya saya aja yang mimpin partai ini. Pasti lebih paten nih. Perasaan-perasaan lebih paten itu yang ada di hati para tokoh-tokoh Golkar ini menurut saya. Ya memang mereka paten gitu loh. Tapi ketika misalnya menghabiskan energi untuk mengambil alih kekuasaan, dalam waktu singkat harus menghadapi pemilu, saya rasa kepatenan itu nggak ada berguna. Kepatenan itu nggak bisa dia pakai gitu loh. Kecuali orangnya extraordinary patennya. Nah yang extraordinary patennya ini cuma Pak Jokowi. Pak Luhut nggak extraordinary patennya, apalagi ngurus organisasi. Kan belum pernah teruji ngurus organisasi. Jadi pengurus DPP juga menurut saya belum. Pak Balil juga nggak extraordinary patennya. Paten iya, tapi nggak extraordinary, nggak lebih paten daripada Pak Erlangga. Pak Bamsud juga begitu, paten orangnya, tapi kan nggak lebih paten daripada Pak Erlangga. Yang extraordinary patennya hari ini dan tampil sebagai wajah kekuasaan cuma Pak Jokowi. Cuma kan mau nggak Pak Jokowi? Ya itu jadi pertanyaan. Ya, jadi menurut saya baiknya Golkar belajarlah dari sejarah. Belajar dari sejarah menang pemilu. Belajar dari sejarah siapa yang telaten ngurus organisasi dalam jangka waktu cukup lama sehingga berhasil kemudian memenangkan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu. Walaupun dia cuma ketua DPR. Walaupun itu wajah kekuasaan, tapi kan bukan di pusat kekuasaan itu. Ya kan? Sisanya ya orang-orang di pusat kekuasaan malah turun terus. Kalau begitu harus cari orang yang extraordinary gitu. Kalau enggak, Golkar itu sama aja nggak belajar. Jadi harapan kita Golkar ini jadi partai masa depan, bisa jadi partai pemenang pemilu di tahun 2029, itu hanya akan sia-sia. Ia akan jadi partai yang jauh lebih mapan tahun 2029, akan jadi harapan yang sia-sia kalau hari ini mereka makin lama makin lemah. Jadi kalau sudah semakin kecil mungkin nggak ada bisa bangkit lagi. Kalau sudah turun terus itu grafiknya, mungkin grafik naiknya jadi agak susah. Grafik yang paling mungkin itu adalah grafik menuju titik degradasi. Sama kayak P3, turun terus, sekarang udah di garis degradasi dia. Kalau Golkar nggak sadar itu, nggak mau belajar, menurut saya dia akan ikuti jejak P3, turun terus. Mungkin 2029, mungkin 2034 udah di garis degradasi nanti. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman di Partai Golkar, partai yang saya kagumi, dan partai yang menjadi rencana pelabuhan saya setelah tahun 2024 nanti, itu tidak berakhir buruk karena pertarungan internal. Justru yang dibutuhkan hari ini memang soliditas. Soliditas untuk membesarkan partai. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.